ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN dia adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden itu. Nah itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Tahu kan sekarang kenapa rektor UGM bela Jokowi? Karena dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi rektor UGM. Pintar sekali kan Jokowi? Kenapa membubarkan Komisi ASN? Biar dia bisa pilih rektor pilihannya. Saya akan duduk bersama rektor, wakil rektor, dan dekan Fakultas Kehutanan untuk mendiskusikan masalah ini. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Katakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja. Kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh, kenapa? Setiap kita berhak untuk melindungi warganya. Profesor. Ini adalah foto milik Prof. Saratri lulus UGM tahun 1986. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel betul ada di atas foto. Bentuk kumis konsisten. Bentuk wajah sama, agak bulat. Foto muda tanpa kacamata, tua baru pakai. Model rambut juga konsisten, sama. Bentuk rahang juga sama. Ini adalah foto milik Insinyur Joko Widodo, lulus UGM tahun 1985. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel salah. Ada di bawah foto. Kumis malah menghilang. Bentuk wajah berbeda. Foto muda pakai kacamata. Tua malah nggak pakai. Model rambut juga berbeda. Bentuk rahang juga berbeda. Nah, bagaimana guys? Setelah menyimak dan membandingkan kedua foto ijazah ini, maka bisa disimpulkan dugaan kalau foto pada ijazah kedua itu orang yang berbeda. Kalau foto Prof. Saratri itu adalah foto orangnya sama. Atau kamu ada analisa berbeda? Silahkan bahas di komentar ya. Waduh, kasihan pimpinan UGM sekarang ini semakin dipermalukan oleh sebagian alumninya sendiri. Kenapa? Lihat tuh, sejumlah alumni UGM tahun 1985, baik dari Fakultas Kehutanan maupun fakultas-fakultas lainnya, menyerahkan ijazah asli mereka ke Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, ke adik-adik kelas mereka, untuk dijadikan barang bukti. Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU sama dengan yang sudah lama viral itu, saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi clear itu kan. Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU. Buntutnya panjang teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu. Karena kan
UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istilah apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya. Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut sekarang. Pak Jokowi pun kita minta menunjukkan ijazah aslinya. Baru kemudian diinvestigasi lebih jauh. Dan ini panjang buntutnya teman-teman semua. Nah, hari-hari ini kan ada gugatan, ada tuntutan sekelompok orang yang meminta Risma Sianipar dan teman-teman diproses secara hukum, dipenjarakan. Padahal mereka memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi dari dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi. Rismon mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja. Kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh. Kenapa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor Kuncoro, skripsi itu domain publik atau domain privasi? Sekarang saya bertanya kembali lagi, skripsi siapa? Skripsi semua mahasiswa yang ada di UGM. Pertanyaan yang ada di situ, ya, skripsi dengan ijazah itu hal yang berbeda, gitu. Skripsi itu bisa dibaca publik, tapi kalau ijazah tidak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo saat Lo kan ada sekarang di. Tidak ada, bro. Ini saya punya datanya kok. Di mana? ETD. Itu tadi saya. Dari mana ada? Dari mana ada? Saya datang beberapa kali ke Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Coba Profesor Kuncoro datang Belum, besok saya ke... udah punya datanya dari sini. Iya, ETD. ETD itu apa? Electronic Thesis and Dissertation. Nah, sekarang barangkali sudah dimasukkan di elektronik itu semuanya, gitu loh. Dan sekarang di dalam rangka komputerisasi semuanya, semua data dimasukkan di elektronik itu. Kemudian semua orang bisa mencari melalui ETD itu. Tidak harus secara fisik. Malah kalau misalnya fisiknya harus ada, itu ketinggalan zaman. Oke. Nah, dari ETD Joko Widodo yang Profesor Kuncoro lihat di ETD itu, ada nggak lembar pengesahan pengujinya? Katanya Profesor Kuncoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, tetapi Ada nggak? tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap ya. Iya, saya tanyakan ada tidak lembar Ya, pengesahan pengujinya? seharusnya ada. Kalau tidak ada, seperti Tadi katanya Profesor sudah melihatnya. sudah melihatnya, Iya. tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Itu kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. Yang saya lihat ini ada kira-kira 20-30 halaman, bukan hanya persoalan ijazah. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya nanti melihat. kalau loh, siapa yang melihat Tadi melihat. Saya punya data saya itu mulai dari dia pengumuman diterima di UGM sampai dengan yang namanya ijazah di belakang. Tidak mungkin kemudian saya tuh membaca satu-satu karena sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk itu. Tadi kan Profesor pertanyaannya Kuncoro Dr. mengatakan Rismon itu- sudah melihat skripsi Joko Widodo ETD, melihat atau membaca, Prof. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Di situ nama Hanya itu penguji, pertanyaannya. tanda Jadi, tangannya, ketika terus punya stempel. datanya, Kalau di itu ada tanda ETD-nya tangannya atau bisa tidak? jadi, tapi apakah di situ saya ada datanya? Saya tidak sedetail itu. Jadi punya datanya tapi tidak melihat Iya, sedetail sedetail itu. Dan karena apa? Saya tidak punya kompetensi. Loh, enggak, hanya sekedar Dr. Rismon ini hanya sekedar ingin Oke. mengatakan katanya punya datanya. Kalau punya datanya seperti itu, ada enggak pengesahan, tanda tangan pengesahannya? Itu saja sebenarnya pertanyaan Dr. Seharusnya Rismon. ada. Bukan Gitu loh. seharusnya Loh, ada. karena sekali lagi ini adalah sebuah aturan di universitas. I know, begini Prof, pertanyaannya Dr. Rismon ini sederhana. Ketika Prof. Kuncoro mengatakan saya punya datanya, pertanyaannya simple. Ketika punya datanya, itu ada lembar pengesahannya nggak ijazahnya? Oh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke. Tetapi itu hanya saya melihat ada judul dan sebagainya. Itu kalau itu ini sudah karena sudah cukup. Oke, tapi Anda tidak tahu Saya ada tidak tahu lembar betul. Itu pengesahan. jawaban yang Kalau paling saya benar. ditanyakan, saya sudah pernah melihat juga versi ETD dari skripsi Joko Widodo dan tidak ada juga lembar pengesahan penguji. Iya. Saya memastikan itu karena saya lihat, saya akses langsung di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Tidak ada di versi ETD lembar pengesahan. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik.
Nah, teman-teman, tadi kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang isi videonya. Nah, teman-teman, di sini disampaikan Jokowi masih berkuasa, penguasaan tidak berani menyuruh. Jokowi tinggal tunjukkan aja ijazah sampai masyarakat turun demo. Nah, tentunya kalau kita lihat adili Jokowi ini atas ijazah palsu kacau, teruslah ngadu terus bila Jokowi tidak diadili. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ada uang yang bisa menyuap-nyuap orang supaya ada yang membela tentang ijazah Jokowi ini. Nah, dalam di sini pejabat sekarang cuma mikir perut dan perempuan, tidak memikirkan kebenaran adili masalah tentang ijazah Jokowi. Nah, kuncinya saja cuman ada di seret hanya Jokowi dan Kapolri Jenderal Sigit, cuman dia bilang koreknya. Nah, untuk masyarakat ayo maju dan tak getar membela yang benar, jangan maju gemetar membela yang bayarnya. Nah, saya setuju dengan mahasiswa UGM demo ini menuntut dengan kejujuran rektor UGM. Jangan minta maaf, rektor harusnya dipenjarakan, diberikan keterangan palsunya. Nah, siapapun lagi yang harus diperbaiki nama baik UGM ini kalau bukan anak didiknya, rektornya, pembimbingnya, dan sekarang suarakan keadilan demo itu. Nah, hak warga negara demi nama kampus baik UGM itu Rektor Ovadi Durjana yang demi suap apapun dilakukannya. Kalau kita lihat, baguslah alumni UGM ini harus meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya. Begitu juga rektor harusnya bertanggung jawab, dan kebenaran itu tidak bisa ditutup atau ditutupi, pasti akan mencari jalannya bagaimanapun kuatnya. Jadi jika dalam kuasa dan uang masih ada di celah untuk menunjukkannya, tentunya palsu ijazahnya. Nah, kalau kita lihat mantap dan luar biasa alumni UGM ini terus berjuang untuk membela kebenaran demi rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu Jokowi harus menunjukkan ijazahnya dan siap diuji. Nah, jika pejabat UGM ini memukus tentang kebusukan, kebohongannya, kepalsuannya, atau nanti saat mati bumi tidak mau ditempat untuk mengubur melambungkan ke langitnya. Nah, kalau kita lihat si Jokowi ini gak malu lah UGM demo alumni sendiri. Ova Emilia coba diusus di itu terjadi menjual nama UGM. Kan teman-teman di sini sampaikan juga Bapak Prabowo kenapa gagal memimpin sebagai bangsa negara, memazulkan Prabowo Gibran sekarang juga. Nah, ayo alumni UGM pada gak malu alma matermu diacak-acak oleh yang gak bertanggung jawab demi kepentingan kelompok orang ini yang memalsukan tentang ijazah atau nama baik UGM. Nah, mahasiswa aktif dan alumni UGM ini menuntut untuk menyatakan palsu UGM Memadunia karena ijazah palsu. Kita lihat bagaimananya membongkar sampai ke akar-akar. Kalau memang Indonesia mau maju, jangan hanya omong-omong doang. Nah, bagaimanapun nggak ada seorang pun alumni kehutanan UGM tahun 985 yang aslinya bersuara di sini. Nah, teman-teman di sini juga disampaikan oleh Ibu Ovelia harus bertanggung jawab atas dengan ketegakan UGM dan luruskan kebenaran masyarakat di Jogja di Jijik ini dengan pembohong. Satu hal yang mengatakan definisi di negara tahun 2008 atau 45 juta atau sekitar 58 sampai ke atas tahun. Nah, yang pertamanya harus bertanggung jawab UGM adalah pihak rektornya. Saya heran sih sebagai para wakil rakyat duduk di DPR, kenapa pada bisa menutup mata, dan memang kalau punya ijazah asli pasti bangga siap menunjukkan, apalagi udah jadi pejabat publik. UGM ini mau jujur takut maka mempertahankan kebohongannya.
suruh rektor beri sambutan sekarang dengan paksa terus terang dibuktikan, tapi tetaplah bersuara walaupun pahit salah satu jiwa yang bentuk kebenaran bukan dan ditegakkan polisinya. Kita lihat bagaimana Jokowi ini nggak tunjukkan ijazahnya di depan publik. Kalau Jokowi benar-benar jujur, tinggal ditunjukkan aja di depan pengacara. Nah, ijazah palsu ini rektor menutup dan pembuat ijazah, dan mungkin ijazah memang pernah kuliah, tapi kalau kita lihat sejuta demo gak bakalan didengar. Prabowo sudah 90% atau bela Jokowi, melindungi ijazah Jokowi dan rektor OVA. Rektor UGM Prof. Ova Emilia ini seperti harus disegera direspon alumnium di UGM Direktor UGM. Nah, apa yang mau ditunjukkan kalau ijazah asli nggak ada, tapi kita lihat transparan sudah menunjukkan ijazahnya tidak harus lewat pengadilan. Nah, kalau kita lihat sendiri bagaimana si Bapak Jokowi ini kebohongannya segera diungkapkan. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh rektor, dekan, dan agar berani jujur, aku pernah menjadi siswa S3 tapi di UGM. Saat itu aku bangga jadi siswa S3 di UGM karena proses perkuliahannya sangat tertib dan dosennya dan luar negeri hebatnya. Nah, ayo ditunjukkan bareng-bareng. Kemarin Jokowi mau menunjukkan ijazah dari SD sampai sarjana, akhirnya cuman omong-omongan aja. Apakah kebodohan ini bangsa Indonesia besar, pemimpin oleh kepresiden palsu, asal usul palsu, ijazahnya palsu. Ini semua gara-gara pada hobi makan uang haram. Jadi mereka pede menghalangkan segala cara yang salah bela dan dianggap benar, giliran benar belok kiri atau fitnah. Nah, rektor ini UGM-nya seharusnya menyuruh Pak Jokowi tinggal ditujukan aja ijazahnya. Tapi asli jika punya itu lebih terhormat daripada terus ditunda-tunda ke pengadilan, menyeret terus nama baik UGM. Lebih baik ditunjukkan aja. Alumni UGM ini harus malu karena salah satu kata alumni UGM gak mau menunjukkan ijazahnya. Kalau asli kenapa nggak mau menunjukkan kehancurannya? Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Ova Melia wajib bertanggung jawab atas perbuatannya juga karena Ova Melia ini juga ikut menutupi tentang ijazah palsu Jokowi dan juga tangkap juga Ova Melia. Nah, oke teman-teman, sekian dari cuplikan video ini. Salam NKRI.